Hari ini kita masak tetelan sapi, mix wortel, dan kol. Kita lihat sampai selesai ya. Assalamualaikum Moms, kalau bikin sop tetelan selain pakai potongan dagingnya juga masukin sandung lamurnya ya. Jangan masukin lemak gaji ya, lebih baik pakai sandung lamur atau brisket aja biar gak bau amis dan gak menggental di mulut. Ini takarannya 500 gram ya. Kalau saya sebelum dimasak selalu dicuci bersih dulu, meskipun katanya ada yang bilang kalau daging sapi gak perlu dicuci. Selanjutnya ini ada wortel dan kol diiris-iris kayak gini aja ya. Takaran semuanya 375 gram. Kalau ini 5 siung bawang merah diiris dan 5 lembar daun bawang diiris juga. Ini buat bumbu tumisnya ya Moms. Selanjutnya siapkan wajan stainless yang udah di seasoning. Lalu tumiskan irisan bawang merah dan bawang daunnya dengan 3 sendok makan minyak kurang lebih ya. Tumisnya sampai matang harum, lalu masukkan 500 gram tetelan sapinya. Saya oseng-oseng dulu kayak gini ya, biar ada aroma daging gorengnya. Tapi ini kayak digoreng setengah matang aja, cuma sampai aromanya sedikit keluar. Kalau digoreng beneran kan aroma gorengnya kuat banget. Selanjutnya tambahkan 1 liter air. Oh iya, jangan lupa tambahin daun salam ya, Mam. Selanjutnya ditutup aja dan biarkan sampai airnya menyusut. Nah, kalau airnya udah susut kayak gini, tutup lagi ya dan matikan api kompornya. Lalu diamkan sampai dingin. Cara ini lebih cepat bikin tetelannya empuk. Setelah agak dingin, lalu buang daun salamnya dan tambahkan 750 ml air. Bisa air panas, bisa air suhu ruang ya, tapi lebih bagus pakai air panas ya Moms biar lebih cepat masaknya. Pada tahap ini udah bisa dimasukin ya sayurannya, sekaligus juga langsung aja bumbui dengan Royco atau Masako atau yang biasa pakai garam dan micin juga silakan sesuaikan aja ya. Selain penyedap, tambahkan juga ladaku atau merica bubuk. Selanjutnya tutup lagi dan biarkan sampai sopnya benar-benar matang. Nah, ini dia, sop tetelan mix wortel dan kol udah matang dan siap disajikan. Supaya lebih beraroma gurih juga segar, bisa ditaburi irisan daun bawang dan seledri, juga bawang goreng ya. Ini tuh kuahnya gurih banget, kaldunya terasa ditambah empuknya tetelan sapi dan segarnya sayuran. Cocok banget dinikmati hangat bersama nasi putih dan sambal favorit. Kalau kamu suka menu rumahan yang sederhana tapi bikin makan makin lahap, wajib coba resep ini ya Mom. Selamat memasak dan semoga jadi menu favorit keluarga di rumah. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuahnya kayak rempah berpadu dengan rasa asam yang segar dan pedas yang pas, cocok disantap kapan aja. Di video ini saya akan memasaknya langkah demi langkah sampai siap disajikan. Jadi siapkan bahan-bahannya dan yuk langsung kita mulai mas. Langkah pertama kita siapkan dulu ikan guramenya ya Moms. Di sini saya menggunakan sekitar 600 gram ikan gurame yang udah dipotong jadi 8 bagian. Ini udah dicuci bersih ya dan udah ditiriskan supaya nanti nggak terlalu banyak air yang ikut masuk ke dalam kuahnya. Dan ini bumbu-bumbu yang mau dimasukin langsung bersama ikannya. Ada cabai rawit, daun bawang, seledri, bawang merah putih, serai, salam, dan belimbing wuluh. Untuk takarannya udah saya tulis lengkap di deskripsi ya Moms. Selanjutnya siapkan wajan dan isi dengan 750 ml air. Oh ya, ini wajannya saya pakai merek Premier ya. Ini wajan bagus, bahan stainless steel yang anti karat, anti korosi, dan pastinya anti scratch ya. Mudah dibersihin dan pastinya awet ya kalau bahan stainless kayak gini. Yang penting kita rajin merawatnya. Yang mau samaan wajannya bisa cek link pembeliannya di bawah video ini ya. Nah, kalau airnya udah mendidih, sekarang saya mau kasih minyak wijen dan kecap ikan. Jadi buat masakan sop ikan gurame ini gak perlu lagi pakai garam ya Moms, karena kecap ikan juga udah cukup asin. Tapi kalau nanti kurang asin bisa ditambah kecap asin aja ya.
Selanjutnya masukkan semua potongan ikannya dan masukkan juga semua bumbu yang tadi saya spill di awal, sekaligus tambahin 1 saset ladaku. Kalau buat masakan sop-sopan, lada atau merica itu wajib dipakai ya, Moms. Selanjutnya tutup aja dulu sampai kuah sopnya mendidih. Nah, kalau kuah sopnya udah mendidih, ikatnya jangan diaduk-aduk ya biar gak hancur. Ikan gurame memang gak mudah hancur, tapi kalau diaduk-aduk dalam kondisi kuah mendidih, lama-lama ya bisa hancur juga. Jadi pelan-pelan aja ya geser-gesernya. Dan kalau udah gini, bisa dicek rasa ya, Moms. Ini pastinya udah cukup kalau buat asinnya, malahan ini terlalu pedas dan kurang asem. Jadi buat cabai rawitnya harus saya angkat sebagian ya. Saya tuh waktu muda hobi banget makan yang pedas-pedas, tapi semakin umur, semakin lidahnya gak nyaman dengan masakan yang terlalu pedas. Kalau soal kurang asam, saya tambahin lagi belimbing wuluhnya ya. Tadi baru pakai 2 buah, sekarang tambah 2 buah lagi. Jadi belimbing wuluhnya saya pakai 4 ya. Pokoknya dirasa-rasa aja asemnya, karena gak semua lidah bisa nerima asam yang sama ya kan? Nah, sekarang kita buka aja, dan kalau rasa udah sesuai dengan lidah kita, bisa langsung diangkat dan dihidangkan di atas mangkuk saji. Nah, Mom, sop ikan gurame gurih asam pedas akhirnya udah matang dan siap disajikan. Kelihatannya enak seger dengan perpaduan rasa gurih, asam, dan pedas yang pas. Potongan ikan guramenya juga tetap utuh, lembut, dan bumbunya meresap hingga ke dalam. Aroma dari bawang, cabai, dan rempah yang berpadu dengan kuah panas benar-benar menggugah selera. Ditambah potongan belimbing wulu dan daun bawang yang memberikan rasa segar. Membuat hidangan ini cocok disantap kapan aja, apalagi saat cuaca dingin atau ketika ingin menikmati masakan berkuah yang hangat. Semoga resep ini bisa menjadi inspirasi menu spesial untuk keluarga di rumah. Bahannya mudah didapat, cara membuatnya juga gak terlalu sulit kan ya, tetapi hasilnya istimewa. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia sop iga yang bikin nagih bukan karena banyaknya bumbu, tapi karena kaldu alaminya. Kayak yang satu ini nih, gurihnya ngaldu banget, kuahnya kayak rasa, dan daging sapi iganya empuk banget tanpa harus direbus semalaman. Ini ada 500 gram iga sapi, ini tulangnya masih dibalut daging yang cukup tebal ya, jadi jangan pakai iga yang tulangnya aja, nanti sopnya gak enak. Untuk yang saya resepkan bisa pakai 500 gram sampai dengan 700 gram ya. Sebelum diolah, iganya ini harus dicuci bersih dulu biar gak tercampur debu dan kotoran dari pasarnya. Selain iga, siapin juga bumbu-bumbu ini. Ini semua bumbu yang nanti mau dicampurin langsung pada sop iganya. Jangan lupa juga pakai ladaku ya, ini udah wajib banget andalan saya nih. Oh ya, karena saya masak sopnya gak pakai minyak, jadi perbawangannya ini gak digoreng dulu ya. Kalau mau pakai bawang goreng nanti aja di akhir buat taburan. Langkah pertama, siapkan 1 liter air mendidih. Setelah itu masukkan 500 sampai dengan 700 gram iga sapi. Dan tutup kembali pancinya sampai air rebusannya berminyak. Makanya saya nggak perlu campurin minyak lagi, karena dengan sendirinya kalau daging iganya direbus lama bakal keluar minyak dagingnya. Ini saya ngerebusnya pakai wajan Premier Gemoy dari bahan stainless steel yang super kokoh. Selain desainnya cantik, wajan Premier ini aman ya, karena ini nggak mengandung campuran bahan kimia berbahaya yang bisa masuk ke makanan. Ini anti korosi juga anti scratch pastinya. Yang mau samaan wajannya bisa cek di link pembelian video ini ya. Sekarang kita cek dulu ya rebusan iganya. Wah, ini airnya udah susut ya dan minyaknya udah keluar. Sebentar lagi ini jadi kuah kaldu. Kuah ini super gurih, jadi gak perlu dibuang-buang ya. Justru di sini rahasia enaknya sop iga ini. Iganya direbus sampai ngaldu. Kalau udah gini tunggu sebentar aja sampai airnya lebih susut lagi. Setelah itu tutup lagi wajannya dan matikan api kompornya. Dan biarkan iga tetap di dalam wajan sampai dingin. Dengan cara ini, meskipun iga sapi gak direbus berjam-jam, tapi hasilnya nanti daging iganya bisa empuk ya. Apalagi direbusnya pakai bahan stainless steel gini, panasnya lebih pol, empuknya lebih cepet. Nah, kalau udah dingin, lalu buka tutupnya dan masukkan bumbu-bumbu yang tadi udah dipotong-potong dan diiris-iris. Ada bawang merah iris, bawang putih yang dimemarkan, daun salam, daun bawang, semua masukin aja. Dan pada tahap ini juga langsung aja dibumbui dengan garam dan lada bubuk. Untuk pemakaian kaldu sapi ataupun penyedap seperti sasa, nanti saya kasih takarannya juga ya. Untuk takaran bumbu-bumbu ini juga udah saya tulis lengkap di description box ya. Setelah dibumbui lengkap, lalu tambahkan lagi 1 liter air. Airnya kalau bisa pakai air panas aja ya, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa pakai air suhu ruang juga. Oke, semuanya diratain dulu, baru kita tutup lagi dan biarkan sampai airnya mendidih.
Nah, kalau air atau kuah sopnya udah mendidih dan kelihatan minyaknya, lalu kita cek rasa ya. Saya ini cuma pakai garam aja, rasa kuah kaldunya udah berasa banget. Jadi buat yang nggak suka pakai tambahan penyedap, sebenarnya ini juga udah cukup ya. Meskipun pastinya nggak akan segurih kalau pakai penyedap lagi. Tapi itu kan soal selera. Kalau yang udah biasa masak cuma pakai garam, tanpa penyedap pun pasti oke-oke aja di lidah ya kan? Nah, buat yang suka pakai penyedap, misalnya sasa, bisa tambah sedikit aja ya, sekitar setengah sendok teh. Begitupun ya pakai kaldu sapi bubuk, cukup setengah sendok teh aja. Dan kalau udah cukup cek rasa, selanjutnya tambahkan irisan daun bawang dan seledri segar biar supnya beraroma lebih segar. Oke, segampang ini sih bikin sop iga sapi. Sekarang sopnya kita angkat dan hidangkan bersama taburan bawang goreng kalau suka. Bagi yang nggak suka bawang goreng, nggak perlu ditambah ya. Karena tanpa bawang goreng, aroma segernya pasti lebih kental. Kalau pakai bawang goreng, aroma gurihnya yang pasti tercium semerbak. Silahkan aja ya, pilih-pilih sesuai selera. Oke, sekian dulu ya sharingnya buat hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup pakai rempah-rempah yang ada di dapur, kamu bisa bikin kuah yang gurih, harum, dan kaya rasa. Cocok banget dinikmati saat cuaca dingin atau jadi menu makan bersama keluarga. Penasaran gak cara bikinnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Ini ada 700 gram daging ayam paha atas, cuci bersih ya. Ini seledri, daun bawang, dan wortel. Seledri dan daun bawangnya potong panjang-panjang kayak gini, dan wortelnya diiris serong aja ya. Selanjutnya ini ada rempah-rempah, 3 butir cengkeh, 4 butir kapulaga, setengah angka, 3 lembar daun salam, 5 siung bawang merah digeprek, 1 siung bawang putih geprek, dan 1 jempol jahe diiris-iris. Ini seperempat sendok teh pala bubuk, dan seperempat sendok teh kayu manis. Ini ladaku dan masako rasa ayam. Buat yang nggak suka pakai kaldu bubuk bisa di skip ya, diganti garam aja. Selanjutnya siapkan panci untuk merebus ayam, lalu masukkan semua ayam dan bumbu-bumbu yang tadi udah saya spill di awal ya. Tambahin 1 liter air dan lalu nyalakan kompornya, biarkan semuanya direbus sampai ayamnya mengeluarkan minyak alaminya. Oh ya, saya rebus sopnya pakai panci stainless motif sarang lebah dengan gagang kayu koko dan udah dilengkapi cantelan untuk gantungan. Ini kapasitasnya cukup besar ya, Mam. 1 kilo ayam buat sup masuk, 2 kilo buat tumisan masuk juga. Terus mudah dibersihinnya, anti karat, anti korosi, anti kerak. Kalau ada makanan berkerak tinggal sikat pakai gosokan yang besi langsung hilang. Recommended sih. Ini wajannya awet banget. Kalau mau order bisa klik ya link pembelian di bawah video ini. Nah, kalau supnya udah mendidih, lalu masukkan irisan wortel, daun bawang, dan seledri. Aduk pelan dan biarkan sampai daun bawang dan seledrinya layu. Setelah kuah supnya ngaldu, kalau udah ngaldu tuh kelihatan kuahnya berminyak dan lebih susut ya, Mams. Nah, kalau udah gini nih, bisa dicek rasa ya. Dan ternyata masako 1 saset gak cukup bikin kuahnya asin. Jadi saya tambahin setengah sendok makan garam Himalaya. Yang mau order garamnya udah saya taruh di link pembelian ya. Kalau rasa udah oke, bisa langsung diangkat aja dan hidangkan di mangkuk saji. Nah, Mam, sop ayam kita udah siap disajikan. Kuahnya yang gurih ngaldu berpadu dengan potongan ayam yang empuk, wortel, kol, dan taburan daun bawang serta seledri yang membuat tampilannya semakin menggugah selera. Aroma rempah seperti jahe, pala, kayu manis, cengkeh, dan lada benar-benar terasa hangat dan bikin siapapun mau segera mencicipinya. Kalau dimakan selagi hangat, rasa gurih kaldunya akan semakin nikmat. Cocok disajikan untuk makan siang, makan malam, atau saat cuaca sedang dingin. Resep ini juga bisa jadi menu spesial untuk keluarga karena cara membuatnya sederhana, tapi hasilnya terasa seperti masakan rumahan yang istimewa. Semoga resep hari ini bisa menjadi inspirasi menu di rumah. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.